Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nurfi selaku dosen metode kuantitatif. Saya Kintana Bella Putri dengan NIM 6419149 ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Produktivitas Kerja terhadap Penilaian Kinerja Karyawan pada PT Aqua Golden. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang. Tujuan organisasi dapat diraih semaksimal mungkin apabila didukung dengan kinerja yang baik dari para karyawan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari karyawan, maka harus diupayakan pengarahan yang terstruktur dan efektif. Perusahaan dalam upaya menggerakkan para karyawannya agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi adalah dorongan dasar dan yang menggerak seseorang atau keinginan untuk mencurahkan segala tenaga karena adanya suatu tujuan pada PT Aqua Golden. Merupakan perusahaan yang cukup besar, yaitu sebagai perusahaan yang mempelopori usaha air minum dalam kemasan di Indonesia sejak tahun 1973. Maka dari itu, pengelolaan modal kerja dalam perusahaan sangat memerlukan perhatian khusus. Di sini ada faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini yaitu ada keinginan untuk dapatnya hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, serta keinginan untuk berkuasa. Faktor eksternal di sini yaitu ada kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, memberikan pengarahan, dan jaminan pekerjaan atau tepatnya ada jaminan pekerjaan berupa jaminan karir, untuk masa depan seperti promosi jabatan, pengasongan, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Di sini ada 3, yaitu pendidikan produktivitas serta disiplin kerja. Pendidikan yaitu pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai produktivitas dalam bekerja yang lebih baik. Produktivitas kerja dipengaruhi motivasi. Pemimpin perusahaan perlu mengetahui dan memahami motivasi kerja dari setiap karyawannya. Disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti dan memahami segala peraturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama itu ada faktor kompensasi, merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik tentu akan memperoleh balas jasa, misalnya dengan kenaikan gaji ataupun tunjangan lainnya. Lalu ada faktor jenjang karir, merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada seseorang. Yang terakhir ada faktor citra karyawan, merupakan pandangan terhadap seseorang atau karyawan karena telah melakukan sesuatu. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis. Dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda, dan sebagainya. Populasi yang berada dalam penelitian ini yaitu pegawai PT Aqua Gold. Sampel di sini yaitu merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel yang berada dalam penelitian ini yaitu pegawai PT Aqua Golden yang berjumlah 40 orang, sedangkan pengambilan sampel dengan rumus Lopin
Besar sampel yang akan diambil pada penelitian ini sebanyak 36 orang dengan menggunakan rumus Lopin dalam penentuan pengambilan sampel. Sini ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji validitas. Bisa dilihat dari hasil uji validitas data yang berhubungan dengan motivasi kerja yaitu X1, produktivitas kerja X2, kinerja karyawan penelitian dapat memperoleh hasil dari seluruh signifikasi lebih kecil dari alfa yaitu 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel 0,329 dari pernyataan tersebut dinyatakan valid. Yang kedua ada uji rehabilitas. Dapat disimpulkan bahwa data-data yang diperoleh keseluruhan pernyataan-pernyataan kuesioner dari masing-masing variabel telah memenuhi syarat rehabilitas yang memiliki validitas di atas 0,60. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan hasil dari perhitungan uji autokorelasi penelitian ini, maka nilai DW atau Davidson dapat diketahui sebesar 2,003. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai signifikan 5% dengan jumlah sampel 36 dan jumlah variabel independen yaitu 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji multikolinaritas. Dapat dilihat juga berdasarkan hasil dari perhitungan koefisien diperoleh nilai VIF pada variabel, maka hasil ini yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa variabel independen menyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastis. Berdasarkan hasil grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastis. Dan selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan signifikan dapat terlihat dari tes statik yang bernilai 0,101 lebih besar dari 0,97, maka dapat dikatakan penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Dan selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan hasil dari histogram di samping, dapat dihasilkan hasil mengikuti alur, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi linearitas. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Dari tabel di atas dapat dilihat R-square change memiliki nilai 0,499, sehingga 0,499 dikali 100% sama dengan 49,9%. Dengan nilai deal-nya 100%, maka dapat dikatakan bahwa analisa 50,100% dipengaruhi oleh yang lain. Selanjutnya ada uji regresi. Berdasarkan pada tabel di samping, dapat disusun model penelitian persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 9,573 ditambah 0,481 di X1 ditambah 0,289 X2. Persamaannya memperlihatkan bahwa semua variabel X atau motivasi dan produktivitas memiliki koefisien positif, berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.